Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sekarang masuk al-hadis As-Sani wal Ishrun, hadis yang ke-22, Thoriqul Jannah, jalan menuju surga. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, saya bacakan hadisnya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aitu idza shallaitul salawatul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah faqala na'am, rawahu Muslim. An Abi Abdullah, dari sahabat Abu Abdullah yaitu Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir ini punya anak namanya Abdullah dan bapak beliau namanya Abdullah. Jadi bukan disunnahkan tapi sangat dianjurkan menamakan anak kita dengan nama bapak-bapak kita supaya anak-anak kita bangga dengan keluarganya. Dari sahabat Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau adalah orang Ansor radhiyallahu anhuma, semoga beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir dan bapaknya Abdullah merupakan dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abdullah. Jadi Abdullah bapaknya Jabir, Jabir punya anak namanya Abdullah. Tiga-tiganya merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku melaksanakan salat yang diwajibkan dan aku melaksanakan puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah dari itu semuanya, cukup itu saja, apakah saya masuk surga?" Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Na'am, betul." Hadis ini riwayat Muslim. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Jabir bin Abdullah. Sementara yang bertanya kepada beliau, ada yang mengatakan adalah Nu'man bin Qawqil al-Khuzai, salah seorang sahabat Nabi. Dia datang menemui Nabi Muhammad SAW, si Nu'man ini. Kemudian beliau bertanya tentang perkara-perkara yang membuat beliau masuk surga. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, jemaah sekalian, begitu semangatnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam mengejar surga. Jadi mereka itu yang dipikirkan adalah akhirat. Memang kata para ulama, para sahabat itu adalah manusia yang fisiknya di dunia tapi jiwanya di akhirat. Mereka bertanya tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan mereka ini masuk surga. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, surga itu menjadi motivasi yang luar biasa bagi para sahabat. Bahkan jamaah sekalian, kalau para sahabat mendengar kalimat surga, maka semangatnya itu membara. Kemudian jiwanya untuk beribadah menggelora. Itulah para sahabat. Kalau didengarkan kalimat surga, kematian pun tidak akan mereka pedulikan dan tidak akan mereka hiraukan. Sebagaimana saudara sekalian, ada salah seorang sahabat yaitu Umair bin Hammam, ketika perang dalam sebuah jihad, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah surga itu seluas langit dan bumi?" "Betul," kata Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, doakan aku semoga aku termasuk penghuninya." Apa jawaban Nabi? "Anta min ahliha," kamu termasuk penghuninya. Lantas apa? Dia segera terjun di medan jihad, kemudian dia membabat ke kiri kanan, dia berhasil membunuh banyak musuh, kemudian beliau pun gugur sebagai syuhada. Begitulah para sahabat. Kalau sudah mendengar kalimat surga, istri terlupakan, anak terlupakan, kerja terlupakan, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kecerdasan bertanya. Sebenarnya kan kalau kita bertemu dengan banyak orang kan banyak hal yang kita tanyakan. Ya, Anda bertanya keluarga, bertanya pekerjaan, bertanya asal muasal, atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi yang menarik, kalau kita membaca sejarah para sahabat, yang mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW itu pasti selalu yang bermanfaat bagi dunia, terlebih untuk urusan akhirat. Itu menunjukkan kualitas para sahabat, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang pintar, yang cerdas. Mereka tidak akan bertanya kepada Rasulullah SAW perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang tidak perlu ditanyakan. Contoh, kira-kira bintang di langit berapa jumlahnya, kira-kira matahari itu panasnya berapa sekian berapa watt dan sebagainya. Tidak perlu ditanyakan jamaah sekalian. Baik, kenapa? Karena perkara-perkara seperti itu tidak begitu mempengaruhi keimanan.
walaupun sebenarnya penting tapi tidak begitu mempengaruhi keimanan. Maka yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah pasti hal-hal yang bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menunjukkan begini, bahwa para sahabat itu selalu memikirkan masalah akhirat, terutama masalah surga. Karena dari mana kita tahu? Karena para sahabat kalau bertanya kepada Nabi pasti perkara-perkara akhirat, bukan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Karena kita akan bertanya kepada orang sesuai dengan apa yang kita pikirkan selalu. Misalnya kadang orang akan bertanya masalah uang, karena yang dipikirkannya adalah uang terus. Orang akan bertanya bagaimana menyelesaikan hutang, karena dia terus terpikirkan hutangnya. Nah, artinya orang bertanya itu, mulut kita, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ini adalah cermin apa yang ada dalam pikiran dan jiwa kita. Dan para sahabat, jiwa dan pikirannya terkait masalah surga. Baik, ma'asyiral muslimin, itu pelajaran ketiga. Kemudian pelajaran berikutnya adalah apa? Bagaimana makanatus shalah, tentang urgensi salat. Ya, sampai sahabat Nu'man bin Qawqil Al-Khuzai, beliau bertanya masalah salat pertama. Ara'aita ya Rasulullah, menurutmu kalau aku salat yang 5 waktu, ya, salat puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya masuk surga? Itu kalimat pertama kali yang disebut oleh beliau adalah salat. Itu menunjukkan apa? Besarnya salat di jiwa para sahabat. Mereka ta'dhimus salat. Karena mengagungkan salat itu bagian daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang akan mengagungkan dan akan memikirkan apa yang menjadi yang diagungkan. Kalau diagungkan adalah Allah, yang diagungkan adalah salat, pasti pertanyaan terkait masalah itu, saudara sekalian. Tapi kalau bicaranya dunia, berarti kemungkinan besar orang tersebut mengagungkan masalah urusan dunia. Bukan berarti nggak boleh, boleh sekali ya. Para sahabat kadang bertanya urusan dunia kepada Rasulullah SAW. Kemudian saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran berikutnya, mungkin pelajaran yang kelima, hadis ini mengajarkan kepada kita kalau kita punya problem, tanyalah kepada ahlinya. Kalau para sahabat punya masalah, nanya kepada ahlinya. Siapa? Rasulullah SAW. Urusan agama itu urusan yang hati-hati ya. Urusan kesehatan saja kita hati-hati. Kalau ada dokter umum sama dokter spesialis, saya yakin rela mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk bertanya kepada dokter spesialis kalau memang itu dibutuhkan penanganan spesialis. Kenapa? Karena Anda tidak ingin gegabah. Sebenarnya urusan akhirat jauh lebih penting daripada itu semuanya. Kenapa? Kalau urusan kesehatan kita salah obat, mungkin tambah sakit, nanti bisa diantisipasi ya. Tapi kalau seandainya urusan agama, salah tanya, salah jawaban, itu hasilnya sesat. Dan lama-kelamaan bisa munafik, bisa syirik, bahkan mungkin bisa sampai ke dalam neraka. Itu masalahnya. Baik, kawan-kawan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa poin yang disebutkan oleh Nu'man dan disetujui oleh Nabi yang akan mengantarkan ke surga. Satu, menjaga salat 5 waktu. Jelas ya? Salat adalah cahaya. Barang siapa yang menjaganya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, puasa. Puasa ini penting apalagi bulan Ramadan, karena ini merupakan kewajiban kita seorang muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya agar kita terbiasa mengendalikan syahwat kita. Kemudian ada kalimat wa ahlaltul halala wa haramtul harama. Saya menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram. Maksudnya gini, apa yang dihalalkan oleh Allah saya akan halalkan, tauhid, berbakti sama orang tua, makan makanan yang halal, kemudian menikah. Pokoknya ini kan kalimat ringkas tapi mengandung banyak makna. Menghalalkan yang halal, kata para ulama, Imam An-Nawawi rahimahullah, bukan sekedar meyakini tapi juga mengamalkannya. Kalau Anda meyakini bahwa nikah itu halal, Anda harus nikah, nggak cuma yakini aja. Kalau Anda meyakini bahwa Anda beribadah itu wajib, ya, maka lakukan, jangan meyakini saja. Kemudian wa haramtul harami sama ya, kita meyakini apa yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala kemudian menghindarinya. Bukan kemudian meyakini tapi masih melaksanakannya. Yakin khamr itu, minuman keras itu haram, kemudian kita tetap melaksanakannya, bukan itu. Yakin namanya zina itu haram tapi tetap mendekatinya, bukan itu maksudnya. Tapi meyakini terus meninggalkannya, itu namanya haramtul harama. Kemudian jemaah sekalian, beliau tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah kalau aku melakukan 4 perkara ini aku masuk surga? Yang pertama menjaga sholat, yang kedua menjaga puasa, yang ketiga menghalalkan yang halal, yang keempat mengharamkan yang haram.
Artinya kalau syirik itu haram ya dijauhi dong, jangan diyakini saja. Apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Bala, na'am, betul, kamu akan masuk surga. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya jalan menuju surga itu gampang kalau orang-orang tersebut betul-betul serius menempuhnya. Gampang dalam makna nggak begitu ribet ya, nggak begitu ribet sebenarnya. Walaupun sebenarnya di dalam lain waktu ya banyak sekali tantangannya. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan surga itu dekat dengan kita sebagaimana neraka juga dekat sama kita, tergantung kita memilih yang mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak di surga nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kesyahidan, kemudian mengkaruniakan kepada kita untuk mendapatkan syafaat, bisa minum di telaga Al-Kautsar, dan kita bisa bersanding ataupun bersama dengan para solihin, para syuhada, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus nanti kelak. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.